Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tabi'in ajma'in. Amma ba'du. Ulama dan ulama masyarakat al-aizah atau dumateng para alim ingkang tansah kita taati, kita muliakan. Semoga hari-hari ini, di bulan-bulan ini, tahun-tahun ini, kita banyak kena berkat dari Allah. Banyak ulama-ulamanya Allah yang telah dipundhut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semuanya menjadikan pelajaran buat kita bahwa kita saat ini harus prihatin. Banyak ilmu yang sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kula lan panjenengan sedaya kita semua dihadirkan oleh Allah di majelis ini dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka belajar zikir bersama-sama, dalam rangka silaturahmi yang kebetulan malam hari ini bertempat di rumah Bapak Agus Sipai, ibunya ini Hajah Muhib. Mungkin beliau berdua diberi panjang umur, memakai barokah, mengambil dumateng kita semua oleh barokai majelis hari ini, terutama yang jauh-jauh ini, masya Allah, ganjarannya luar biasa. Sing kiai sama ngecel-ngecel jaduan. Karena apa? Karena tahu bahwa belajar istiqomah itu semuanya sendiri top pokoknya. Semoga kita dapat belajar dari apa-apa yang kita lihat dan apa-apa yang kita dengar. Tak lupa pula juga ini senior kita juga jauh-jauh dari Turku. Semoga agak beliau panjang umur, sehat walafiat. Yang bagaimanapun kita tidak bisa mengaku bahwa beliau
apa yang menjadi kita kumpul saat ini adalah beliau-beliau senior-senior kita, ibu kita, bapak Jepang dan lain sebagainya. Semoga semuanya diparingi panjang umur. Dan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Agus Sifai bahwa dari saudara-saudara kita banyak yang terkena musibah atau bagaimana, semoga diparingi sabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terutama khususnya yang hadir pada malam hari ini, semoga semuanya diberi kesalehan oleh Allah di bidangnya masing-masing. Ini yang paling penting. Sing dagang ya tambah sugih, tambah sugih. Soalnya apa? Tahu ilmunya, beliau-beliau kaya juga berderma. Yang belum punya pekerjaan seperti saya, semoga juga dapat pekerjaan. Artinya kita berdoa pada Allah itu minta yang terbaik, bukan minta sesuai dengan keinginan kita. Agar apa? Lek kayak ujian orang abon. Masalahnya apa itu? Masalah lagi ujian itu termehet. Artinya tetap kita berdoa, khususnya jamiah pengajian rutin, semoga dijaga oleh Allah, dijaga kekompakannya, terutama dijaga keilmuannya agar kita supaya bisa bermanfaat di dunia wa dunya wal akhirah. Sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita nanti syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Insya Allah masih di dunia kita dapat syafaat Nabi, urip yo penak, bahagia. Dalam kondisi apapun kita akan bahagia. Karena apa? Di situ disertai oleh syafaat beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahagia, happy, kita dapat mensyukuri apa yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Lan nomor piro ini? Ayat nomor piro Pak Lan? 21 ya. 21. Seperti biasa, monggo kita sebelum kita kita baca bersama-sama agar semuanya merasakan minimal awake dhewe setiap rong minggu bisa maca ayatnya Gusti Allah. Nomor piro Pak Dilan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. وأنزل من السماء
الثمرات رزقا لكم وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين أعدت للكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ya ayyuhan nasu wahai manusia. Hai eling-eling para menungso. Ngajine tok dene watine kruwi iki basa Jawa langsung disulit nang basa Indonesia. Ini gak wong tok gak iso nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu wahai manusia ahli Makkah tegese ahli Mekah. Mesti ae apa jenenge Islam pertama turun nang kene Mekah. Jadi didik-didik ahli Mekah. Tapi lek ono ahli Mekah niki yo aja di terus itu kanggo wong Mekah. Tapi ai ahli Mekah yo gawe ai Rabbil alamina untuk kita semua ahli Mekah. Mestilah di apa jenenge lek di Quran lek ka ahli Mekah yo ahli Madinah. Ai ahli Makkah tegese ahli Mekah. Ibudu beribadahlah, menyembahlah, beribadahlah. Ai wahidu tegesnya mahasatukanlah. Jangan sekutukan Allah. Jadi setelannya beribadah. Kita semua harus dilandasi dengan iman. Karena apa? Iman itu membina hati kita untuk wahidun, artinya memahasatukan Tuhan. Jadi tidak menyekutukan. Karena apa? Ibadah pun kita tidak bisa sakarnya sendiri. Ada aturannya, ada kaidahnya yang semuanya ditentukan, digariskan di dalam Al-Quran dan dicontohkan dalam perilaku kita
Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang harus diibadah, yang harus dimasatukan, Rabbukum, Tuhan kalian. Alladzi khalaqakum, yang sudah menjadikan kalian semua. Ai ansha'akum walam takunu syai'an, yang mengesahkan repot ini, mengesahkan itu yang menginginkan kita ini hidup, kita ini diciptakan. Sekali lagi kayaknya ini kata-kata sederhana, tapi ini mengingatkan pada kita bahwa kita ini hidup tidak tiba-tiba, tidak meletek di waktu. Kita mempunyai Tuhan, kita dikenalkan Tuhan, kita disuruh untuk memahasatukan Tuhan, kita untuk disuruh menghamba dan mengabdi kepada Tuhan saja. Tuhan saja artinya apa? Satu Tuhan Maha Tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai urusannya apa jenenge lafate Gusti Allah, lafate Gusti Allah, lafat Allah ini sampai sakral ketika digandengkan menjadi apa namanya Allahu Akbar, menjadi takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram pun di situ, nah ini kok makanya untuk ke depan ini langsung aplikatif kepada syariat dan Mbak Nita ya. Nanti takbiratul ihram pun ada rukunnya. Saking kramate kalimahe Gusti Allah. Ono rukune. Berarti namanya dhewe kan tetep bisa rukune. Apa jenenge? Kalimat Allahu Akbar. Wawahe dhewe cara syariat batal. Gua ono rukune kalimat thayyibah itu. Apa jenenge? Takbiratul ihram. Yang menginginkan kita ada dan menjadikan kita semua adalah Tuhan yang Maha Esa. Jadi nek ana kata-kata ketuhanan yang Maha Esa, iku basane basa Al-Qur'an, ana saribet basane Al-Qur'an yang mengajak memahasatukan Allah adalah Allah sendiri melalui Al-Qur'an. Rabbukum alladzi khalaqakum wa khalaq walladzina ay khalaqal ladzina, yang telah menjadikan orang-orang min qablikum, sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ai bi ibadi wala'alla fil asli. Tegasnya artinya apa? Tegasnya kita disuruh untuk mengambil pelajaran dari orang-orang yang terdahulu sebelum kita. Mereka apa yang dilakukan? Semuanya melakukan, yaitu melakukan memahasatukan Allah. Artinya semuanya beribadah kepada Allah. Dan tugas Nabi sebelum kita pun juga dakwahnya adalah memahasatukan Allah. Otomatis kita pun juga disuruh menirukan orang-orang sabiin. Artinya sabiin sebelum Nabi Muhammad, yaitu pengikut nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, sabiin. Nah, kita tabiin. Semuanya pakemnya sama, memahasatukan Allah dan beribadah kepada Allah. Cuma dengan syariat yang berbeda. Syariatnya berbeda. Dan cara kaifiyah untuk beribadah mereka
sebelum kita, sebelum umat Nabi Muhammad SAW ini berbeda-beda. Wala'alla fil asli litaroji. Jadi kalimat la'alla di sini mengandung makna yaitu ataroji. Artinya roja, memohon agar kalau kita sudah bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari orang-orang yang terdahulu, harapan kita semoga menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi maknanya mengarep-arep agar kita menjadi orang yang bertakwa. Artinya di sini iso awake dhewe bilang, wis koyo ngene terserah Gusti Allah. Karena apa? Kalau melihat ini bahwa kita betul diinginkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, tapi ternyata Allah juga memberi peran pada kita. Artinya apa? Untuk menjadi baik atau buruk itu adalah pilihan kita. Kayak gini awake dhewe kepengin maksiat iki lho, awake dhewe iso. Soalnya dikai peran apa Gusti Allah. Melalui apa? Dikai akal karo nafsu. Lah, mengapa ketika awake dhewe ana aturane Gusti Allah kok isih ngenyak padha karo ngono iku? Sama saja. Jadi sama-sama posisinya ketika kita mau melakukan kesenangan kita mampu, lah kok pas dikongkon ana kaidah Gusti Allah awake dhewe dikongkon ibadah dan sebagainya, awake dhewe salah. Masih sesuai pokoknya terserah Gusti Allah. Itu jenenge cangkemnya bejat. Ketika kita dikasih pilihan oleh Allah, dikasih kaidah biar selamat kita agar menjadi orang bertakwa, kita kok berkelah ini terserah Gusti Allah. Tapi nek seneng-seneng orang terserah Gusti Allah, artinya karepnya karepnya dewa. Alladzi ja'ala yang sudah menjadikan khalaqa, yang sudah menciptakan lakum pada kalian al-ardha bumi firasan sebagai hamparan atau apa ya, lemek itu firas itu lemek itu alas sebagai alas firasan sebagai alas atau hamparan ai halabisaton tegese tempat istilahnya tempat apa ya, tempat bergelangnya sesuatu. Itu halabisaton itu tempat bergelangnya sesuatu. Jadi kita sekarang bergerak di sini berarti tempat kita saat ini untuk mengaji. Dan ini seluruh makhluknya Allah digelar menjadi satu di atas bumi. Itu arti ayatnya. Wasamaa dan langit binaan sebagai atap. Sebagai atap ini yo awake dhewe yo nyindir disindir kali Gusti Allah. Awake dhewe ketok langit sak menunggane ora ono cagake. Awake dhewe ora tau eling Gusti Allah. Ono mondho jadi seneni waduh ada kemudian. Waduh tanduran kuwi jek durung wayahe kena hujan. Kok wayahe gak ono banyu, awake dhewe ya bersono. Waduh ora udan. Tapi ketika kita dihamparkan, dilihatkan hamparan bumi ketok langit, ora enak cagahe awake dhewe bidekae ora tau eling Gusti Allah. Berarti apa? Ketika kita tidak ingat pada Allah, berarti kita masih jauh dari la'allakum tattaqun. Jadi sederhana. Dari hal yang sederhana itulah Allah mengenalkan kita, mengenalkan Tuhan, mengenalkan pencipta, mengenalkan rasa syukur. Insya Allah nek awake dhewe mencoba utawa bahasa dicoba praktek wae.
memperhatikan hal-hal yang kecil, delok langit. Alhamdulillah, ya Allah, kalau awake dhewe delok Gusti Allah kaya ngono. Insyaallah syukur awake dhewe akan ditambah oleh Allah. Kenikmatan kita akan selalu ditambah oleh Allah. Karena apa? Oh, yang orang-orang yang dikasih nikmat itu orang-orang yang mutakin. Makanya kalau Allah pun takut. Berarti awake dhewe ada kemungkinan ke arah situ. Amin Allahumma amin. Lalu ini wis mari mungkin loh. Makanya ini kok Gusti Allah sampai nantang barang ini lek awake dhewe ini mari diduduno boblore menungso. Padahal ya wis syahadat Islam. Artinya apa? Islam itu masih ada kemungkinan dua. Wis pokoknya lurus dunia ini serba loro. Islam itu lek gak mukmin utawa mutakin ya munafik mungkin bahkan kafirin. Ojo awake dhewe gemen-gemen aku syahadat mesti swarga. Iya. Tapi awake tak kepingin tak diklaim sampai Gusti Allah menjadi seorang yang muttaqin. Padahal kesempatan itu terbuka lebar. Semoga kesyirikan kita, kekafiran kita, kemunafikan kita hari ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi contoh-contoh yang diceritakan di Al-Quran tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu itu adalah bukan cerita bualan. Kisah nyata, lek sing elek awake dhewe aja sampai kaya ngono. Lek sing apik dikon nggawe contoh. Iki lho, contone wong apik. Lah, bedane nopo? Nek biyen wong-wong sabiqin, umat-umat Kanjeng Nabi yang terdahulu iku kontan, siksane kontan. Nah, kira datar posisi lho, dadi ketek ya dadi ketek. Dadi sampeyan ngeloni ketek kan. Saling ngono ya berarti awake dhewe kelon-kelonan karo ketek. Sabul berdek temenan mati. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad ditangguhkan. Maka Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari jajaran nabi-nabi tidak pernah berdoa jelek dengan siapapun atau dengan lawan sekalipun, tidak pernah mendoakan jelek. Berarti umatnya pun juga punya kesempatan. Awake dhewe masih dilarani, masih dikatakan awake dhewe tetap harus berusaha bahagia. Alias apa bahagia itu? Senang mendoakan itu orang yang bahagia. Amin Allahumma amin. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Sebagai hamparan, sebagai atap. Bapak coba lagi di rumah iramai. Lagu ini orang apa lah ya isi tadi ya. Gitu. Karaoke di sini. Wa anzala minas samai, dan telah menurunkan minas samai dari langit. Apa yang diturunkan Allah dari langit? Ma'an, air atau hujan. Untuk apa Allah menciptakan air, menurunkan air dari langit? Fa'akhraja, maka menjadi tumbuh bihi, dengan sebab diturunkannya air minas samarati, dari tumbuh-tumbuhan, rizqon, sebagai rezeki lakum untuk kalian semua. Mesti contohnya mesti remeh modelnya tumbuh-tumbuhan. Lek winginane ana ibarat banyu, sampai ana apa jenenge winginane hukum apa winginane? Hukum yang masih nyolong rakaman, yaitu banyu, termasuk banyu suket-suketan.
awake dhewe cukup sekadarnya itu ora apa-apa. Nah, ini kita lek wis kaya ngono awake dhewe disuruh mikir lagi bahwa apa-apa yang disajikan oleh Allah hari ini bahkan kemarin atau yang akan datang itu tidak tiba-tiba walaupun Allah bisa kun fayakun, bisa saat-saatnya, tapi Allah sudah menjadikan sunnatullah semuanya yang diciptakan oleh Allah yang ada di bumi semuanya melalui proses. Wong awake dhewe kepengin menikmati sesuatu wae, leren ngenteni banyu udan, terus marang ngono ngencepno cukulan, ngenteni hasil. Ngono ya awake dhewe kadang lali. Modal karo modote awake dhewe ya cuek-cuek saja. Kok gak gede-gede padahal awake dhewe modote ora ero. Ya wis ketelayan maneh. Terus marang ngono sing ora tani misale bosin dagang, bosin pegawai, bosin ngopo. Wah, aku ratani kok orang ngerti apa-apa yang diupayakan dari tangan-tangan kita adalah sumbernya pertama kali semuanya dari buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya lek diturut-turut opo wae sing ana di ngarepe awake dhewe yang disajikan oleh Allah semuanya berasal dari tumbuh-tumbuhan yang hakikatnya tumbuh-tumbuhan itu butuh dengan air hujan. Nah, begitu indahnya Allah memberikan sarepan, memberikan contoh bahwa semuanya hamparan ini disajikan untuk kita, untuk dinikmati kita, supaya kita jangan lupa tadi la'allakum tattaqun. Artinya apa? Semuanya tidak cuma-cuma begitu saja, alias apa? Ada pertanggungjawabannya. Nah, sekali pilih awake dhewe pilih bahagia apa pilih sengsara ibu, ana terusan ini. Mina samarot ini sekolah sebagai rezeki gila kalian. Nah, iki harus dadi sunatullah. Awake dhewe nek kepengin dadi sukses urusan dunya, ya apa bedigri kok dari wong Malang bedigri kok ojo berpangku tangan. Tapi modal kiai Habib kok ngomong macul ya ora iso sampe ngaji. Terus mau ngaji ya. Ada tempat dan makan sendiri. Ala kulli makan. Jadi awake dhewe kalau Gusti Allah yang ngono wis dikei enggen dhewe ala kulli makan. Kok dadi kiai gak gelem ngaji ya maculo. Kok kiai pegawai ngaji kok gak gelem ngaji, berarti yo medit, berarti kikire kiai ku lek gak gelem ngaji. Ini awake dhewe cek ora salah kaprah. Wis pinter gak gelem ngamal ilmune iki jenenge wong medit-medite ya delok ae, kalau misalnya Kiai Habib wis macul kok berarti ora dadi kiai. Tapi nek sing gelem ngaji terus, oh berarti dadi kiai. Ada profesi. Apapun yang ditausiahkan awake dhewe kalau bisa berusaha mengikuti, karena apa yang disampaikan itu juga bukan kemauannya sendiri. Alias apa? Ada rambu-rambunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi clear kita semua, Allah menggambarkan ini semua agar kita mengerucut menjadi satu, la'allahu tattaqun. Jangan awake dhewe wis
sampai kita ini saja. Lek wis golek karo dhewe ya mesti la'allakum munafiqun itu jelas itu ora usah diarep-arep mesti jelas. Jelas. Ku angger ora cocok karo kaidah Gusti Allah. Kok kaidah Kanjeng Nabi. Wis ora usah dijaluk. Otomatis ya. Lek awake dhewe syahadat dadine munafiqun, lek awake dhewe ora syahadat dadine kafirun. Wis mek ngono tok. Minas samarati rizqan lakum ta'kuluna ta'kulunahu wa ta'rifuna bihi dawabikum. Tegese apa-apa yang kita makan dan apa-apa yang disajikan oleh kita kepada binatang-binatang kita yang kita pelihara, itu semuanya berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, berarti apa? Semua ternyata yang kita upayakan di dunia ini tidak terlepas dari yang namanya minas samai fa'ah roja. Waja'ala begini. Ja'ala rizqa minas sama. Tadi semula nek ngono to. Makane awake dhewe ojo gampang-gampang istilahnya mengeklaim apa-apa yang menjadi sajian Allah ketika kita sudah boleh puncak karir, boleh apapun itu merasa bahwa ini adalah milik kita. Nek dibalik-balik awake dhewe kok kecelik. Apa meneh lek sampai titipan iku dijupuk kali Gusti Allah. Kaya dene sing disampaikno saudara Yai Agus tadi. Ada yang kirim doa hari ini. Ini juga pelajaran buat kita bahwa kenikmatan sehatnya lagi diambil oleh Allah Subhanahu. Iso ngomong apa awake dhewe lek ngono. Artinya apa? Butuh semua, butuh doa, butuh segala macam. Hanya satu yang kita pegangi adalah keteguhan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu tadi, keesaan Allah dalam dada kita jangan sampai lepas. Itu yang bisa kita miliki manakala kita semua terus mengupayakan di track atau di jalur la'allahum tattaqun. Ngantuk Pak. Turu. Wa anzala minas samai fa akhraja bihi minaz thamarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andada. Fala taj'alu, maka janganlah kamu menjadikan lillahi bagi Allah andadan tandingan atau apa sekutu. Dan kita masing-masing baik laki-laki maupun perempuan ini berpotensi, amat sangat berpotensi menjadikan sekutunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya dhewe iki meneng-meneng kaya mayes kadang-kadang meneng-meneng awake dari berhala yang nyata. Lho ngono wis kowe tok nyoto dan awake dhewe ora tau ngaji mbok kandhanono ya ora perlu. Ya ora gelem ngaku. Padahal jelas awake jangan sekali-kali berarti harus diutarakno atau dituangkan oleh Allah yang ini, berarti apa jenenge kemungkinan itu bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Sewaktu-waktu itu karena apa? Lu penai ono sunnatullah itu, ono proses itu. Artinya apa? Ketika kita lengah. Makanya salah satu ngaji kayak ini adalah untuk memperkecil kesempatan kita dalam lengah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang lengah awake dhewe. Soalnya apa sih kita bisa upayakan, karena apa?
Karena itu diberi awake dhewe andil kali Gusti Allah, disuruh mengupayakan, disuruh ikhtiar. Antara tandingan suraka itu tegese sekutu fil ibadati ing dalem sesembahan marang Gusti Allah. Berarti memiliki nopo ojo pisan-pisan terutama urusan ibadah nanggene Gusti Allah itu gawe cara utawa karepe dhewe. Misale sembohyang nek menentok, lha iku karepmu apa kongkonan? Wis menentok ae pokoke eling. Nek sing kentet wis mung dibuang entok iso ora. Lah lha ngono iku lho. Lah saiki ku akeh koyo ngene banyak sekarang. Lah tapi apa lepas kaya urusan badhe kok ora dibatin ae. Urusan rokokan ora dibatin ae. Berarti apa ya? Asyhadu alla ilaha illallah iku ora jangkep. Ora wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Padahal Gusti Allah ngersakno sahadate awake dhewe jangkep. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lek awake dhewe gelem ngakoni Kanjeng Nabi otomatis ya gelem apa doyan ajarane Kanjeng Nabi. Lho kok ini jelas ana meneh iki aliran Quran ora 30 juz tok, tapi 30 juz. Nah matamu ini 30 juz ora tau sinau iki. Wah aku tak ngajari sing 6 juz iki ae sing 30 juz tak ajari arek-arek. Arek sing maca-maca iku ora ada ya. Loh itu ada sekarang. Dan wong sewu nyosok nang dunia pesantren masalah aku yo dhewe. Roh dhewe nemoni dhewe. Roh dhewe nemoni dhewe lho kok ngono. Ngene yo macak kalingan dari kiai barang ngono lho. Jus apukat. Lah jus apukat. Lah bahasane kiai Lukman siapa? Wis nyolong adi, artinya cara kasar ini, apa jenenge? Awake dhewe iki aja membicarakan sesuatu yang tidak paham. Akhirnya apa? Nyorok wilayah kancanya royok. Kayak seniornya dhewe iki seneng ya lek kancane mlarat ya. Jangan nyorok wilayahku kan. Alhamdulillah. Tapi semuanya itu pokoknya kita bisa happy. Artinya bisa happy itu apa? Saling menutupi satu sama lain. Itu maunya Allah, menutupi satu sama lain. Soalnya apa? Kita diciptakan tidak sempurna, alias harus tetap bekerja sama. Saya apa? Balik maneh kok cek la'alakum takun. Fa'ala taj'alu lillahi amdada wa antum ta'lamun. Sedang kalian mengetahui jelas. Ibaratnya wayang ngaji. Malah mas adung-adung kelon ae. Iki padha ayo dhewe nyembah bojo. Ojo mas adung nek. Dan iya. Ini tidak rasa ini. Rasa budal udah. Wes kita lihat sih aja di rumah. Kan kita sudah punya apa jenenge? Bom Indonesia iki. Apa Zoom? Apa film TV omah iki jenenge bom Twitter. Nah iya. Kadang-kadang lagi pikir-pikir enak sih budas melarat ini belum ngalor gitu ngentahan itu buyangan itu bocah badon pos happy kemudian alhamdulillah. Artinya kita bisa los kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa antum ta'lamun wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina.
Wa in kuntum, dan jika kalian semua fi raibin mimma dalam keraguan, aisyakin dalam kebimbangan, mimma dengan apa-apa yang Allah turunkan kepada kita, alias nomor satu adalah Al-Quran. Kalau kita masih lebih diduduno ini iman, wong mukmin ya apa, wong mutakin ya apa, wong munafik ya apa, wong kafir ya apa, awake dhewe saiki ditrek ambek Gusti Allah, dijak munggah, oleh dijak munggah nang langit, dituduhno kekuasaane Gusti Allah. Awake dhewe kok sik mamang, sik ragu-ragu dengan gelarane Gusti Allah, terutama yang berupa Quran atau nazzalna menurunkan ala abdina ay Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kepada hamba kami yang terspesial adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali kita ragu-ragu dengan Al-Quran atau kepada utusannya Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Dari pertama ayat Al-Quran, ketika kita mau nampani ayat-ayat Gusti Allah, syaratnya awake dhewe kudu tak. Berarti apa? Nek ana wong diunekno ayat-ayat Gusti Allah kok nyemprot utawa menolak atau bahkan ragu, wis sudah. Iku wis ketok moto wong model kaya ngono iku berarti wong ora wedi, ora takwa. Padahal awake dhewe syaratnya kudu takwa. Lek sing ngenane la raiba fiha. Ya saiki diwali oleh Gusti Allah. Lah winginane surat Al-Qur'an iki sama sekali tidak ada keraguan di dalam. Lah saiki awake ditantang nulis. Lek kon ragu ambek Qur'anku utawa ambek Kanjeng Nabiku, ambek Nabi Muhammadku. Oh, iki diterusno. Ai minal Qur'ani annahu min indillah. Nanti ono dasare awake dhewe ragu nakal karena apa? Al-Quran ini dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faktu bisuratina ditantang oleh Gusti Allah saiki. Lek awake dhewe kok ragu utawa nyemprotan nang urusan Quran utawa nang urusan Kanjeng Nabi, faktu bisuratina jajal gayo sak ayat, sak surat ae. Ditantang kalau Gusti Allah. Cangkemmu lho nek nyemprot jajal gayo sak surat ae sing paling cilik lah wis. Apa Al-Kautsar, inna atoina wis. Ini tantangan ini saiki wis pirang hijrah saiki itu. Pirang hijrah saiki 142. Sekitar berarti sekitar serat berarti 14 abad ini tantangan ini durung ono sing wae. Biyen ana jenenge Musailamah al-Kadzdzab, nyacak-nyacak gawe ayate Al-Qur'an, nembak surat Al-Fil. Isine ya lucu. Al-Fil, Audhumil Kabir, Al-Qurtumul Tawil, ya apa iki? Itu seru lek gajah iku kupinge ombo, irunge dawa. Iku isone wis sakmono tok. Iku nek dirungokno ya lucu, padahal surat Al-Fil itu ada sejarahnya. Orang moro sejarahnya, terus ono hikmahnya, ada di situ ada ilmunya, ada ilmu apa? Ada ilmu politik dan lain sebagainya di surat Al-Fil. Lah itu kok nanti ditembak karo jenenge Musailamah al-Kadzdzab. Ora iso lucu Al-Fil. Undul tawil, Al-Qurtumul,
dulu kami Al-Qur'anul Tawil. Faktu gayo sak surat ae mimithlihi yang sepadan dengan Al-Qur'an, surat Al-Qur'an. Loh. Niki berarti apa ironi buat kita. Nek awake sampai dhewe nentang apa yang menjadi ayatnya Gusti Allah. Kontan, awake dhewe ditantang kali. Berarti wong lek ditantang berarti lek kan dianggap analoginya kan berarti kalau kita ditantang oleh Allah berarti kita dianggap musuh oleh Allah. Ini loh bahayanya. Kalau kita apa-apa tanpa ilmu. Nah, ya kayak kemarin misalnya ada pelajaran ketika Pak Fauzi mengutarakan pertanyaan. Ini pelajaran yang sangat berharga buat kita. Untuk kita bisa belajar dari mana kita ngetrek hukum. Ya betul sih nang Quran nang hadis. Marung awake dhewe diajari kali salafus saleh awake dhewe kudu gawe rumus madzhabul arba'ah. Dadi cek kakola YouTuber atau kola tanggalan rawahu tanggalan. Ini trik siapa lah ya? Ingkilak pun itu apa? Iso gak usah, gak oleh. Gonta ganti madhab niku mboten sing penak-penak akhirnya apa? Awake dhewe milih ayat sing penak penak. Awake ayat sedekah, ayat zakat kupinge tutupi rapat. Terus lek wayahe rabi oleh rabi meneh awake dhewe wong koyo ya koyo perkasa Allah padahal bisa ya. Curhat. Ngono kate maya-maya rabi mana ya. Mas BKP. Kose rada sugih to boleh larang kok maya. Nah, itu akhirnya apa? Kita nanti akan memilih ayat yang sesuai dengan karepnya kita sendiri. Apa awake dhewe kok digawe ono madzhab. Nek kene wis umume madzhab Syafi'i. Yo ayo. Dasar hukum apapun lek iso digoleki Syafi'i di. Lah urusan nikah gawe sapa jenenge Hanafi wis ora kami saksi-saksian wis pokoke jrot dadi. Lah nek di Indonesia ya buyar ta iki. Lah ya. Nah. Wong sik kelas awake dhewe iki sik golongane nukilin. Tambingan dhewe iki kan golongane bangsa nukilin, ngaji ora tau katam. Ngaji ora tau tuntas. Makanya kita belajar mengkaji ini dalam rangka apa? Untuk mengembalikan kita kepada jalur treknya bahwa ternyata kurangnya kita itu banyak sekali. Jangan awake dhewe iki gampang pola-pola. Dididik bicara hukum. Soalnya apa? Resikonya sangat besar. Jadi aku udah enak ngomong agak jeblak padahal dia ngomong kate menentukan hukum itu sing kudu hafal Quran. Kudu hafal hadis sekian ribu. Awake dhewe bio Fatihah jarang diwaca. Ojo tidak sholat kok. Mulai siang dibekene, mulai siang dingetin, kok sebentar lagi kita langsung aplikatif. Mau sampai Fatihah barang ya ono rukune lah, rukune itu. Berarti apa? Kurangnya kita itu sangat banyak. Rukun Fatihah karo, rukun wudu karo, rukun sholat karo, nah itu semua dino. Terus gampang-gampang bicara tentang hukum. Ya wis saya melok apa sih? Dadi jumhure ulama Indonesia. Faktu di suratin, ayo gayo sak surat ae sing paling elek-elekan paling pendek lah. Mimithlihi yang sepadan dengan surat Al-Qur'an. Lagi sik diadal-adal kan baca lele ini. Munazila wa minal bayani ay hai mithlihi fil balaghati. Sak balagha